Pemirsa, nilai tukar rupiah masih bertahan di level Rp15.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif namun berhasil ditutup melemah. Kita langsung bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apa yang membuat rupiah masih melemah pada perdagangan hari ini? Dan bagaimana juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang ditutup melemah pada penutupan perdagangan hari ini? Ya, Mercy dan pemirsa, betul sekali nilai tukar rupiah sepanjang hari ini mencatatkan penurunan dan pada saat ini posisi penurunannya 0,21%. Posisinya di level 15.618. Memang sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah saat ini adalah ketidakpastian dari The Fed yang akan diumumkan pada awal November nanti. Karena ada kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga acuan ini sebesar 75 basis poin atau lebih agresif kembali. Namun di satu sisi kita mendapatkan kabar kalau Presiden The Fed San Francisco, ini Mary Daly menyampaikan kalau The Fed seharusnya tidak kembali agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya karena melihat posisi Amerika Serikat saat ini sudah di jurang resesi. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah masih bergerak melemah. Dan maka dari itu untuk potensi pergerakan nilai tukar rupiah pun besok setidaknya akan ada di rentang 15.500 hingga 15.710. Selain itu, Mercy, kalau kita pantau bersama, pergerakan nilai tukar rupiah sebetulnya juga membebani pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau berdasarkan pantauan kami, pergerakan IHSG sepanjang hari ini memang fluktuatif, namun hari ini ditutup melemah tipis 0,07%. Mercy, saat hari ini penutupannya di 7.048 dengan trading value atau nilai transaksi posisinya di level 13,5 triliun. Tidak hanya dibebani dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Di satu sisi pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga diberatkan oleh sektor energi. Karena berdasarkan pantauan kami pergerakan IHSG ini baru melemah justru pada pukul 15.01 setelah penutupan perdagangan hari ini. Dan berdasarkan pantauan kami, top losers di sore hari ini tercatat didominasi dari sektor energi. Mulai dari Indika Energi yang turun 2,19%, Indo Tambang Raya juga mencatatkan penurunan 1,93% dan juga Harum Energi yang turunnya 1,86%. Dan di satu sisi kami juga memantau harga batu bara sejak kemarin hingga saat ini masih stagnan di level $390 per metrik tonnya. Kemudian Mercy, kalau kita pantau pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya tadi sempat berada di teritori positif, bahkan tadi pagi sempat berada di level 7.100. Ini dikarenakan adanya penguatan pada emiten farmasi ataupun sektor kesehatan. Yang mana berdasarkan pantauan kami pada hari ini emiten farmasi mencatatkan rebound. Pada siang hari ini KLBF naiknya 0,25%, kemudian ada INAF yang naiknya 0,52%, KF naik 2,1%, dan juga mitra keluarga yang mencatatkan kenaikan paling tinggi 3,47%. Meskipun di satu sisi kita ketahui bersama ada sentimen domestik, yaitu adanya penarikan peredaran obat sirup oleh pemerintah, dan di satu sisi emiten farmasi ini masih diberatkan adanya kenaikan harga bahan baku yang selama ini masih impor. Dan itulah sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Ditambah di satu sisi pada pekan lalu Bank Indonesia juga kembali memperpanjang adanya insentif terkait dengan kendaraan bermotor untuk DP 0%. Ini juga berdampak pada pergerakan emiten otomotif yang mana pada sore hari ini saham ASI ini justru melemah 0,38% dan MPMX masih terpantau turun 0,5%. Meskipun di satu sisi insentif ini dinilai masih bisa menjadi pendorong adanya pembelian otomotif atau kendaraan bermotor meski adanya kenaikan inflasi, kemudian di satu sisi adanya kenaikan suku bunga. Namun ini justru diberatkan dengan adanya semikonduktor yang saat ini sudah terhambat, dan ini justru akan menghambat produksi dan tentunya ini juga mempengaruhi pergerakan saham sektor otomotif. Selain itu kami juga memantau pergerakan bursa Asia yang pada sore hari ini pergerakannya cukup variatif. Yang pertama ada Nikkei yang naik 1%, kemudian ada Hang Seng turun 0,5% dan juga Straits Times yang naiknya tipis 0,01%. Dan untuk pergerakan harga komoditas pun cukup variatif dan dominasi penurunan. Spot gold terpantau turun tipis 0,05% dan juga emas antam
saham turunnya 0,3%. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, yang pertama ada WTI turun 0,1% dan Brent turun 0,18%. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.